Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan salah satu produk kami, yaitu tong sampah otomatis. Kelompok 14 ini terdiri dari 3 anggota online course, yaitu digital, analog, dan bisnis. Kelompok digital terdiri dari Muhammad Ali Fikri Mubarok, Agung Wardana Satria Pambudi, Muhammad Adam Maulana, Wendy Gata Ramadhani. Untuk kelompok analog terdiri dari Akvan Wahyu Wardana, Muhammad Ilham Mareta, Adi Satya Nugraha, dan Naufal Kurnia Akbar. Dan untuk kelompok bisnis terdiri atas saya sendiri, yaitu Anissa Aprilia dan Cahya Tifandi Satriani. Selanjutnya akan diambil alih oleh pemateri pertama. Untuk yang bersangkutan silakan on mic dan menjelaskan bagiannya. Terima kasih atas waktunya, moderator. Perkenalkan semua, nama aku Muhammad Adam Maulana dari kelas Elektro Digital dari Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang deskripsi alat yang telah kita buat. Tempat sampah otomatis adalah tempat sampah yang berbeda daripada tempat sampah yang lainnya. Yang membuat tempat sampah ini berbeda dari yang lainnya adalah karena tempat sampah ini dilengkapi dengan rangkaian yang bisa membuatnya bergerak secara otomatis, yaitu membuka dan menutup. Rangkaian ini menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller dan sensor ultrasonik untuk mendeteksi jika ada orang yang akan membuang sampah. Sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Muhammad Adam Maulana. Selanjutnya untuk bagian tujuan, yang bersangkutan waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Wendy Gata Ramadhani. Saya berasal dari online course Elektro Digital. Saya dari S1 Pendidikan Teknik Elektro offering B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan tempat sampah otomatis. Nomor 1, menarik minat masyarakat agar membuang sampah pada tempatnya. Karena tempat sampah sudah terotomasi, harapannya masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Untuk nomor 2, menjaga agar higienis. Kan karena tempat sampahnya sudah otomatis, kita tidak perlu menyentuh tempat sampahnya yang banyak kumannya. Jadi harapannya tetap higienis. Nomor 3, efisiensi tenaga dan waktu. Karena tempat sampahnya sudah terotomasi dan dapat terbuka sendiri, harapannya dapat menghemat waktu dan juga tenaga. Terima kasih. Untuk selanjutnya kembali ke Mbak Mur. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Wendy. Selanjutnya untuk bagian Arduino Uno akan dijelaskan oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih ya tentunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri Mubarok, kelas online course digital di Prodi D3 Teknik Elektronika. Arduino salah satu jenis papan microcontroller Atmega 328, dan Uno adalah istilah bahasa Italia yang artinya satu. Arduino Uno dinamai untuk menandai peluncuran papan microcontroller yang akan datang, yaitu Arduino Uno port 1. Papan ini mencakup pin 14, 1 atau 0 digital, colokan listrik IPS6 analog, resonator keramik A16 MHz, koneksi USB, tombol RST, dan header ICSB. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mas Ali Fikri. Selanjutnya untuk penjelasan alat dan bahan akan saya serahkan kepada yang bersangkutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Mareta dari kelas Elektro Analog Prodi S1 Pendidikan Teknik Elektro B. Saya akan menjabarkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat tempat sampah otomatis ini. Yang pertama, sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan seseorang yang akan membuang sampah. Sensor juga dapat ditambahkan indikator saat sensor bekerja seperti lampu LED. Yang kedua adalah Arduino Uno
seperti yang disebutkan dan tentunya sudah mengalami beberapa pemrograman. Yang ketiga adalah project board atau breadboard untuk tempat uji coba beberapa komponen sebelum dijadikan satu rangkaian utuh. Yang keempat adalah motor hidrolik atau servomotor sebagai pendorong agar tempat sampah bisa terbuka saat target terdeteksi. Yang kelima adalah kabel jumper, male to male, female to male, dan male to female. Yang keenam adalah baterai sebagai pencatu daya, bisa juga pencatu daya yang lain seperti power supply. Yang ketujuh adalah tong sampah sebagai bahan utamanya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Ilham Areta. Selanjutnya, untuk bagian cara pembuatan akan saya serahkan kepada yang bersangkutan. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Alvan Wahyu Wardana dari kelas digital. Saya berasal dari S1 Pendidikan Teknik Elektro offering A. Untuk cara pembuatan ini ditujukan untuk pembuatan tong sampah otomatis tersebut. Yang pertama, menyiapkan beberapa alat dan bahan. Yang kedua, menyambungkan pin 5 volt pada Arduino dengan kabel jumper ke project board kutub positif. Yang ketiga, menyambungkan GND atau ground atau kutub negatif pada Arduino dengan kabel jumper ke project board kutub negatif. Yang keempat, menyambungkan GND atau ground pada HCSR04 atau sensor ultrasonik ke GND Arduino yang sudah menancap pada project board menggunakan kabel jumper. Yang kelima, yaitu menyambungkan VCC pada HCSR04 atau sensor ultrasonik ke VCC project board. Yang keenam, menyambung echo atau kaki echo pada HCSR04 ke pin 11 pada Arduino. Selanjutnya, menyambungkan kaki trik HCSR04 ke pin 12 Arduino Uno. Yang ke-8, menyambungkan kabel merah atau kabel kutub positif pada servo kepada VCC project board. Dan selanjutnya, menyambung kabel coklat atau kabel kutub negatif pada servo ke GND project board. Yang selanjutnya, menyambungkan kabel oranye pada servo atau kabel data servo ke pin nomor 9 pada Arduino. Yang ke-11, menyambung kabel USB Arduino ke laptop atau PC. Yang ke-12, membuka software pemrograman Arduino Uno untuk men-setting beberapa perintah kepada setiap komponen-komponen yang kita gunakan dalam proyek kali ini. Ya, terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Afan atas penjelasannya. Selanjutnya untuk bagian cara kerja kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agung Wardana Satria Pambudi. Saya dari kelas Elektro Digital, Prodi D3 Teknik Elektro offering A. Untuk cara kerja dari proyek kami, yang pertama dari sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik ini bekerja dengan cara mengirim gelombang pada objek di depannya, kemudian akan menerima pantulan gelombang tersebut dari objek. Pada sensor ini terdapat 4 pin. Yang pertama adalah pin VCC atau power input, digunakan untuk mensuplai power sensor. Yang kedua adalah trigger pin untuk mengirim gelombang. Yang ketiga ada echo pin untuk menerima pantulan gelombang. Dan yang keempat adalah ground untuk grounding. Penyambungan pin dan cara kerja pada objek untuk sensor, yang pertama, pin VCC dihubungkan dengan pin power Arduino 5 volt melalui project board. Lalu untuk trigger pin dihubungkan pada pin 12 Arduino sebagai output dari gelombang. Untuk echo pin dihubungkan pada pin 11 Arduino sebagai input.
Kemudian ground pada pin GND Arduino melalui project board. Sensor bekerja akan mendeteksi atau membaca data berupa jarak benda atau orang. Kemudian data akan dikirim pada pin input Arduino atau pada pin 11. Selanjutnya adalah komponen Arduino itu sendiri. Dari project ini, komponen Arduino bekerja dengan pertama adalah pin power dihubungkan kepada project board sebagai supply untuk sensor dan motor. Lalu pin ground atau GND dihubungkan pada project board juga. Langkah pertama, ketika sensor mendeteksi, sensor akan membaca dan menerima data dari sensor tersebut. Lalu Arduino akan menerima data dari sensor melalui pin input 11. Dalam Arduino, data akan diproses pada inti Arduino yang sudah diprogram pada Arduino IDE. Untuk pemrograman sendiri bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Pada gambar tersebut, void setup digunakan untuk memprogram setiap pin, dan void loop digunakan untuk memprogram pengulangan pemrosesan data dari input hingga output. Dan terakhir, hasil output data dikirim ke motor servo melalui pin data motor servo pada pin 8. Selanjutnya pada motor servo. Dan motor servo ini yang digunakan adalah motor servo SG90 yang terdapat 3 pin, yaitu power, ground, dan data. Untuk cara kerjanya, yang pertama, pin power dihubungkan pada pin power project board. Kedua, pin ground dihubungkan pada pin GND project board. Lalu pin data motor dihubungkan pada pin 8 Arduino. Ketika data sudah diproses, motor akan menerima hasil output Arduino melalui pin 8. Motor akan memproses data tersebut, kemudian motor akan berputar sesuai program Arduino dan akan menarik tali pada penutup tong. Kemudian penutup tong sampah akan terbuka. Lalu motor akan kembali ke posisi awal setelah beberapa detik sesuai dengan pemrograman Arduino IDE. Berikut adalah gambar dari proses proyek kami, di mana gambar pertama, ketika sensor tidak mendeteksi adanya benda, maka tong akan tertutup. Lalu gambar kedua, sensor akan ada benda di depannya, sehingga tong akan terbuka. Untuk gambar ketiga, tong akan membuka selama beberapa detik, dan untuk gambar terakhir, tong akan menutup dengan sendirinya ketika sensor tidak mendapat lagi atau tidak mendeteksi lagi objek di depannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Agung. Selanjutnya untuk presentasi bagian desain akan saya serahkan kepada yang bersangkutan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyati Satriani. Saya dari OC Bisnis dan saya dari D3 Teknik Elektro Offering A. Untuk desain yang akan kami buat seperti gambar pada di samping. Untuk servonya itu ditaruh pada belakang pada pembukaan tempat sampah, dan untuk pemasangannya bisa dilihat sensor-sensornya dan Arduino-nya. Baik, terima kasih Mas Cahya Satria atas penjelasan desain kerangkanya. Selanjutnya untuk bagian kelebihan, untuk yang bersangkutan waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrever dari jurusan Teknik Elektro.
Saya di sini akan menyampaikan kelebihan dari proyek kita. Satu, adanya sensor otomatis yang memudahkan saat membuka penutup sampah. Kedua, mengurangi sentuhan tangan ke benda-benda di sekitar tong sampah sehingga tidak terkontaminasi virus dan bakteri. Tiga, dapat membantu orang difabel saat membuang sampah. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Noval. Selanjutnya untuk kekurangan, untuk yang bersangkutan waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan kekurangan dari alat yang kuat. Yang pertama, alat ini masih berupa prototipe, jadi masih banyak yang harus dikembangkan. Yang kedua, jika baterai habis, maka alat tidak bisa bekerja atau menyala. Yang ketiga, kemungkinan beresiko konslet jika terkena air. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya Mas Muhammad Ali Fikri Mubarok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Aprilia dari Prodi S1 Teknik Elektro. Target pasar dari produk ini itu ibu rumah tangga atau umum. Cara pemasarannya bisa berupa online dan offline. Yang pertama adalah online. Online ini membuka toko online dengan mengandalkan uji coba alat secara langsung dan mengandalkan testimoni dari pembeli. Lalu untuk offline, bekerja sama dengan toko elektronik yang sedang atau akan naik daun untuk mempromosikan dan mendapatkan target penjualan yang tinggi. Setiap tahun kita akan melakukan human manufacturing setiap tahun dengan cara evaluasi produk agar mengetahui kelemahan produk sehingga tiap tahunnya produk akan muncul dengan versi terbaru. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tampilan project. Untuk yang bersangkutan saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Yang selanjutnya tampilan project. Ini disajikan sebuah gambar tampilan project. Ini tentang tampilan prototipe yang kita bahas itu tentang bagaimana sih rancangan-rancangan yang kita bahas itu, kita buat itu wujudnya seperti apa. Jadi tampilan project yang kita sajikan ini merupakan tampilan dalam dari sebuah teknisi ya. Kita bisa bilang teknisi sebuah pembukaan dari tong sampah. Jadi ada tadi yang sudah dijelaskan itu ada sensornya, ada Arduino-nya, ada servo, terus kita juga bantuan dari project board. Kalau nggak ada projector itu bisa juga bisa pakai kabel jumper disambung itu bisa. Tapi kita lebih minimalisir sebuah kesalahan atau konsleting, kita menggunakan project board tersebut. Lanjut. Oke, untuk proses percobaan kita lihat videonya terlebih dahulu. Nah, oke. Mungkin moderator bisa di stop ketika tangan itu di stop. Oke. Jadi yang itu tangan, terus ada sensor ultrasonik. Nah, jadi sensor ultrasonik itu kan memancarkan gelombang yang seperti dijelaskan Mas tadi. Nah, gelombang itu terkena pantulan. Dari sistem yang kita buat, itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita. Bisa dipakai jarak 10 cm atau jarak 5 cm baru tong sampahnya membuka. Atau terdeteksi bisa membuka gitu. Kemudian ketika tangan dilepas atau tangan dijauhkan gitu, itu akan ada delay atau waktu tong sampah itu membuka. Itu bisa disetting kurang lebih bisa 5 detik, 5 second atau 6 second, itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih tentang penjelasan percobaan tadi, tentang video yang kita tampilkan. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Moderator.
Baik, terima kasih Mas Afan atas penjelasan mengenai tampilan proyek dari tong sampah otomatis. Sekian presentasi kelompok kami mengenai tong sampah otomatis. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.